Halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap selalu bersemangat untuk selalu stay tune di Cublak Suweng channel, karena akan selalu banyak cerita dan berita politik terbaru yang pastinya up to date hanya untuk Anda. Jadi bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terakurat, terpercaya tentang politik Indonesia, dan pastinya hanya di Cublak Suweng channel. Nah, kali ini Cublak Suweng channel punya kabar terbaru ini ya, dari hasil survei SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting yang terbaru, yang mengatakan bahwa untuk perolehan suara PDI Perjuangan ini akan turun jika mencalonkan Puan Maharani pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, hasil studi eksperimental yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC ini menemukan bahwa Puan Maharani ini tidak akan memiliki efek positif bagi PDI Perjuangan jika dicalonkan sebagai capres di Pilpres 2024. Nah, SMRC ini memprediksi bahwa PDI Perjuangan ini tidak akan memiliki hal yang positif gitu ya ketika mencalonkan Puan Maharani untuk Pilpres 2024. Nah, untuk pencalonan Puan ini dinilai tidak memiliki pengaruh, bahkan cenderung memperlemah suara dari PDIP itu sendiri. Uji studi itu diperoleh SMRC dari 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan hingga 95% dan kesalahan 3,1%. Nah, kalau dihitung-hitung ini ya, tanpa Puan Maharani atau netral, tanpa nama, jadi tanpa adanya Ibu Puan, ataupun kita kasihkan bahwa PDIP tidak ada capresnya gitu ya, tanpa nama, siapa capresnya kita belum tahu. Nah, PDIP itu dapat suara itu sekitar 28%. Kalau memasukkan Puan malah menjadi 25%, jadi sedikit menurun gitu ya. Nah, Puan ini tidak meningkatkan elektabilitas PDIP kalau dia dicalonkan, minimal hanya stabil lah saja dan berkurang sedikit, kata peneliti SMRC Saiful Mujani pada Kamis 29 September kemarin. Nah, kemudian Saiful pun melanjutkan bahwa jika PDIP mengajukan Ganjar Pranowo atau mungkin Anies Baswedan atau mungkin Prabowo sebagai capres, maka akan memberikan efek positif terhadap suara PDIP untuk pemilihan legislatifnya. Nah, dalam suara untuk disurvei di SMRC ini menemukan sekitar 43% responden akan memilih PDIP jika mencalonkan Ganjar untuk menjadi presiden. Bayangkan dari 28% ketika ada Ganjar langsung naik menjadi 43%. Ini hasil survei dari SMRC ya. Kalau dimaksudkan Ganjar itu naiknya cukup tajam, intinya Ganjar memperkuat PDIP secara signifikan. Tanpa Ganjar itu hanya 28%, jika calonkan Ganjar menjadi 43%, jadi bisa naik hingga 15%. Dia ataupun Ganjar itu bisa membantu PDIP, ucap SMRC. Sedangkan apabila Anies Baswedan yang dicalonkan PDIP dalam Pilpres 2024 nanti, maka ada 38% responden yang akan memilih PDIP. Angka yang kurang lebih sama, yaitu 36% didapati jika PDIP mencalonkan Prabowo Subianto. Jadi kalau Ganjar bisa dapat sekitar 43%, kalau mungkin Anies bisa dapat 38%, kalau Prabowo bisa dapat sekitar 36%. Nah, di sini Anies juga lumayan memberikan efek nih. Anies Baswedan juga punya kontribusi yang positif walaupun tidak sekuat Ganjar Pranowo gitu ya. Prabowo juga lumayan ini menaikkan sekitar 10% kepercayaan, Anies 12% dan Ganjar 15%, ujar Saiful. Dengan demikian secara keseluruhan Ganjar memiliki pengaruh paling positif pada peningkatan suara PDIP, yaitu sekitar 14,7%. Sementara pengaruh Anies sebesar 9,9% dan Prabowo 8,4%.
Sedangkan untuk pengaruh Puan terhadap PDIP dinilai negatif. Nah, jika ingin kader sendiri yang menjadi presiden dan memperkuat partai, maka Ganjar pilihan terbaik untuk PDIP. Puan itu akan mengancam terhadap PDIP dan orang yang ada di PDIP itu bisa pergi kalau Puan menjadi calon. Itu temuan fakta kami. Jadi dari Mbak Saifulnya dari SMRC-nya mengatakan seperti itu ya. Nah, itu versinya SMRC. Lantas gimana nih versi untuk tanggapan di luaran gitu ya. Nah, berdasarkan pengamat politik sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU yang bernama Arifin Saleh Siregar, ini mengatakan bahwa Puan itu tidak perlu risau dengan hasil survei yang menyoroti elektabilitasnya menjelang Pilpres 2024. Jadi segala hal itu bisa saja berubah. Popularitas itu bisa dikejar kok. Kalau sudah populer dan disukai, elektabilitasnya itu akan meningkat. Nah, menurut saya PDIP tidak usah galau dan khawatir dengan elektabilitas Puan yang berdasarkan survei masih berada di bawah beberapa kandidat capres lainnya. Nah, meskipun saat ini elektabilitas Puan masih jauh dibandingkan Ganjar, Anies, dan Prabowo, namun Puan masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Puan itu sudah populer, sekarang kesukaan politik itu perlu diciptakan. Itu perlu kerja keras dari mesin partai dan berbagai pihak gitu ya. Dan bagaimana Puan ini membentuk dirinya, melakukan branding. Nah, kalau sudah seperti itu pada akhirnya nanti PDIP tidak perlu risau lagi. Ini jelas dari Pak Arifin ya. Lanjutnya lagi ini bahwa PDIP juga harus berani menunjukkan politik yang elegan dalam menentukan siapa kandidat untuk bertarung di Pilpres 2024. Misalnya mengusung kadernya sendiri untuk maju dalam Pilpres 2024. Memang sudah saatnya bagi PDIP mengusung kader sejati sendiri untuk bertarung di Pilpres 2024. Bukan lagi calon-calon dari kader yang diragukan, apalagi orang-orang luar. Itu kata Pak Arifin ya. Arifin pun menilai saat ini tampak PDIP masih memiliki dilema dalam menentukan nama yang akan dicalonkan sebagai capres di Pilpres 2024. Dilema itu lantaran ada nama Ganjar yang memiliki elektabilitas tinggi dibandingkan Puan di PDIP. Padahal Puan merupakan anak sendiri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang otomatis bakal menjadi prioritas. Nah, ini menurut Pak Arifin ya. Jadi gimana ini menurut kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk LKS, like, comment, share ke teman-teman. Dan juga support selalu channel Seblak Suweng ya. Dadah, see you the next video.